Kepingin kita hidup berkualitas di muka bumi ini, camkanlah. Kita harus banyak belajar tentang inti daripada isi Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu sudah jelas Bapak dan Saudara sekalian. Di dalam surat Al-Baqarah sudah dikatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang akan memiliki dengan kualitas yang begitu hebat di muka bumi ini adalah milikilah orang-orang yang dekat dengan Allah melalui Al-Quran Karim. Masyaallah muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memiliki daripada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah itu didasari dengan kita senang untuk membaca Al-Quran. Orang yang tidak pernah senang membaca Al-Quran berarti dijauhi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini disibukkan masalah duniawiyah, tetapi kita lupa masalah ukhrawiyah. Paling tidak balance. Duniawiyah oke, ukhrawiyah juga oke. Kalau perlu yang ukhrawiyah yang lebih daripada duniawiyah, kita hanya sejenak, kita hanya sebentar untuk dapat berkiprah, untuk melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melalui ayat-ayat Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari itu, nantinya kita akan menjadi muslim yang berkualitas. Tentunya orang yang berkualitas itu bukan hanya saja dasarnya atau menguasai daripada isi Al-Quran, tetapi dengan Al-Quran yang dipelajari, dia akan bisa membuka cakrawala pemikiran yang begitu hebat. Masyaallah muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Kemudian ayat yang kedua atau surat yang kedua di dalam surat As-Sadd. Surat As-Sadd ini adalah surat yang ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatafakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kepadamu ditunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran yang baik daripada Al-Quran. Masyaallah muslimin, bapak-bapak hadirin, surat yang kedua yang saya sampaikan ini adalah inti daripada surat yang kedua ini. Al-Quran diberikan kepada orang-orang yang memiliki ulul albab. Surat Al-Quran 190 kita selalu membacanya ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang yang memiliki akal yang sehat, orang yang memiliki kecerdasan yang diberikan Allah berupa akal yang ada pada diri setiap insan, dapat membedakan sekarang waktunya siang, sekarang waktunya malam, sekarang waktunya pagi, nanti waktunya malam dan lain sebagainya, berputar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membenturkan daripada apa yang ada di muka bumi ini? Karena Allah sudah memiliki daripada disiplin apa yang ada yang kita lihat sekarang. Matahari tidak akan benturan dengan bulan. Kita melihat dari timur muncul daripada matahari, kemudian sedikit demi sedikit sampai malam dia akan masuk ke dalam bumi, akhirnya nantinya akan muncul kembali pada pagi hari. Begitulah bapak-bapak hari diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, orang-orang dan yang memiliki akal yang cerdas itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Berzikir dalam arti kata bukan hanya membaca
membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan itu saja, tetapi didasari, direnungi dengan apa kalimat subhanallah sampai kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa istighfar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kekurangan daripada Nabi kita? Nabi kita sudah dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surga Allah, tetapi beliau masih meminta kepada Allah, meminta mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal dia tidak melakukan apapun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Lihat tadabbar. Kita tidak perlu ragu-ragu kalau kita sudah memiliki Al-Quran dalam diri kita dan kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita jadikan sebagai perisai kehidupan kita. Inilah Al-Quran Bapak dan Saudara sekalian, dan dorongan kita nantinya untuk berpikir menjadi muslim yang berkualitas. Kepingin kita menjadi musliman yang berkualitas, milikilah Al-Quran. Kita tidak perlu ragu-ragu tentang isi daripada Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu diperjualbelikan. Jangan sampai Al-Quran itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tanpa ada dasar sama sekali yang kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Al-Quran itu dijadikan sebagai permainan, bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hanya sebatas main-main dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita berceramah Bapak dan Saudara sekalian, dasarilah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dalilnya qat'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan